Sore Ibu Bidan. Sore, mari masuk. Bagaimana, ada yang saya bisa bantu? Ada tempat periksa kehamilan. Oh, baik, mau periksa hamil, tapi saya perkenalkan diri dulu ya. Saya ini Agnes, saya mahasiswa sarjana kebidanan. Jadi hari ini saya ada ujian. Nanti saya akan memberikan edukasi tentang nutrisi atau kebutuhan gizi selama kehamilan. Tapi nanti sebentar saya akan ada beberapa pertanyaan, terus lakukan pemeriksaan dulu. Ketika ada masalah yang berhubungan dengan risiko yang dialami ibu, nanti kita akan berbincang-bincang bersama, kita akan komunikasikan bersama. Ya, Ibu. Sudah pre-memori? Sudah. Lanjut sekarang sama tutupin dulu ya. Tutup pintu. Baik Ibu, saya tanya dulu nama Ibu. Berderita. Deta, umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Hamil anak yang keberapa Ibu? Anak kedua. Anak pertama ya. Sekarang hamil berapa bulan? Oke, nanti saya lakukan pemeriksaan dulu ya. Hasil pemeriksaan tensi, tunggu dong. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Pengukuran lingkaran lengan atas 23 cm. Pemeriksaan laboratorium Hb 11 gram per sen. Bagaimana dengan keluhan selama ini? Terus saya menambah lelah. Terus makan minum? Makan ini tergantung selera sih. Tergantung selera makan. Jadi ini saya mau menyampaikan hasil pemeriksaan tadi ya. Jadi hasil pemeriksaan tadi untuk yang lain-lainnya baik, normal. Cuman lingkar lengan tadi ya, lingkar lengan atas tadi normal untuk ibu hamil itu 23,5 cm, tapi ini ibu punya kondisi sekarang ini lingkar lengan atasnya hanya 23 cm, berarti kurang, berarti ibu tergolong kehamilan dengan risiko, yaitu kekurangan energi kronik atau kurang gizi pada ibu hamil. Jadi kalau sementara hamil mengalami kurang gizi juga tidak baik, baik
untuk ibu maupun untuk bayi. Besok lusa nanti bayi juga bisa mengalami persalinan lahir itu dengan berat badannya rendah, kurang dari 2,5 kg. Terus ibu juga nanti bisa mengalami kesulitan pada saat melahirkan. Jadi untuk selanjutnya mari kita buka, ibu buka buku itu nomor halaman 19. Coba. Sambil itu Bapak bisa melihat ini ya. Baik, untuk seorang ibu hamil ini saya lanjut langsung ke ibu sekarang sudah hamil 24 minggu, berarti sudah 6 bulan ke atas. Ini mari kita lihat ini di sini, ada di sini penjelasan di sini promosi makanan dan minuman ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ibu punya ada di kolom ini ya, porsi di mana per hari itu diharapkan 6 porsi, berarti 6 piring per hari. Pagi 2 piring, siang 2 piring, malam 2 piring. Kalau nasi tidak bisa ini, bisa diganti dengan ubi-ubian atau pisang-pisangan yang termasuk sumber tenaga atau energi itu seperti nasi, jagung, pisang, ubi-ubian. Terus itu yang mengandung nutrisi, yang mengandung protein. Ini di sini nih. Ini ada bisa juga ikan, telur ayam, ini ada di sini. Satu hari itu diharapkan 4 porsi. Misalnya ikan 2 ekor, telur ayam 2 butir. Nah, itu untuk satu hari. Terus itu protein itu untuk mencegah gangguan pertumbuhan janin ya. Terus itu protein itu ada protein hewani ya, tadi seperti ikan dan telur itu protein hewani. Terus protein nabati itu seperti tahu, tempe. Tahu tempe ini setiap hari kayaknya tidak terlalu susah toh, orang jual setiap hari dalam mobil itu. Terus yang berikut makanan yang mengandung mineral. Nah, yang mengandung mineral itu juga bagian juga ada juga telurnya, ada juga ikan-ikan, ada juga sayur-sayuran, dan ada juga buah-buahan. Itu dia berguna untuk pertumbuhan janin juga. Terus yang berikut sayur-sayuran. Ini sayur-sayuran ini juga terdiri, ada juga 4 porsi. Jadi ada berapa mangkok ya? Ukuran setara dengan ini 100 miligram itu setara dengan 1 mangkok kecil itu. Jadi setiap kali makan itu harus ada sayurnya. Jadi tidak ada yang kita yang penting sudah ada nasi, sudah ada ikan, atau sudah ada telurnya, sayurnya tidak usah. Tapi itu belum lengkap. Orang bilang gizi seimbang ya. Pola makan gizi seimbang harus ada itu. Terus yang terakhirnya itu buah-buahan. Buah-buahan itu boleh pisang masak, pepaya masak, itu pun sama, sehari itu 4 porsi ya. Jadi kalau pagi 1 potong, siang itu 1 potong, atau sore 1 potong, malam 1 potong lagi. Harus itu juga makanan harus mengandung lemak atau minyak. Nah, misalnya kita sayur kita pakai tumis, atau ikan pakai goreng, juga dengan gula. Nah, gula itu pagi kita minum teh, dan juga sore hari kita minum teh. Stop. Jadi ini di buah-buahan ini, selain buah-buahan juga di sayur-sayuran itu mengandung vitamin. Vitamin itu juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi kita lihat lagi, orang bilang gizi seimbang. Gizi seimbang kita lihat di sini ya. Ini di sini ini terdapat jenis-jenis makanan, bahan-bahan makanan yang berasal dari, orang bilang bahan makanan lokal. Jadi ini yang kita dapat setiap hari bisa di kita punya halaman rumah, di kebun yang kita tanam sendiri. Tidak perlu kita harus belanja jauh-jauh ya. Jadi di sini ini ada beras, ubi-ubian, ubi-ubian. Terus itu di sini ini ada kacang-kacangan juga tidak terlalu susah kita dapat ya. Terus ini buah-buahan. Ada buah-buahan di bawah ini. Ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini juga tidak susah. Ada kacang hijau, ada terung, ada ini
ada buah labu, ada labu Jepang, tomat. Nah, ini ikan juga kita tidak terlalu susah. Jadi ini kalau pola makanan tentang gizi seimbang, kita tidak selesai itu kita tidak terlalu mengalami kesulitan karena kita tidak perlu harus jauh-jauh membeli harus apa di kota. Baik. Baik. Jadi dari pola makan setiap hari ini ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi masak itu kita perlu batasi garam, hingga garam jangan terlalu banyak. Terus perbanyak minum air putih, kurang lebih dalam 1 hari itu 8 gelas. Terus itu kalau saat makan jangan bersamaan dengan minum kopi atau minum teh. Atau ibu biasa minum apa pagi atau sore itu? Minum teh. Teh saja, ya baik ya. Minum teh, tapi teh itu minum tehnya dengan selang makannya itu kurang lebih 1 jam. Kita minum teh duluan, istirahat dulu 1 jam kemudian baru makan nasi. Karena kalau kita makan bersamaan dengan nasi nanti dia akan menghambat penyerapan makanan-makanan zat-zat yang bergizi itu, nanti dia akan menghambat. Jadi percuma biar kita makan makanan yang bergizi itu kalau bersamaan dengan kopi teh nanti tidak ada gunanya. Terus kalau kopi itu sebaiknya tidak boleh, ibu hamil tidak boleh minum karena nanti dia juga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Baik. Terus tadi ada makanan yang mengandung mineral itu ada asam folat dan ada tambah darah atau zat besi. Kalau asam folat itu dalam 1 hari kita sementara hamil itu diharapkan kita mengkonsumsinya 12 mg 12 mg per hari untuk kasih mati dulu. Ulang lagi setengah-setengah Baiklah. Nutrisi asam folat itu sangat dibutuhkan seorang ibu hamil. Kita yang perempuan ini sementara hamil tuh kita punya kebutuhan asam folat itu 0,4 mg per hari. Jadi itu sudah ada di dalam makanan semua di dalam makanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan tadi. Itu manfaatnya untuk apa? Mencegah anak itu jangan sampai terjadi orang bilang spina bifida, pesulsa itu dia akan mengalami kelainan saraf seperti dia bungkuk begini. Jadi itu seharusnya hamil 3 bulan pertama itu harus lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga ikan-ikan, telur dari sumber ini hewani dengan nabati. Terus itu zat besi. Zat besi ini nih nama lainnya juga seng yang bukan berarti seng atau perumah ini, tapi zat besi yang selain kita dapat di sayur-sayuran dan buah-buahan, terus ikan, telur ayam, itu zat besinya tinggi. Tapi selama hamil, ibu sudah pernah dapat tablet tambah darah? Berapa tablet selama ini? 1 papan gitu. 1 papan saja. Baru 1 papan selama hamil. Jadi itu seharusnya sesuai dengan standar nasional itu selama hamil itu harus dapat 90 tablet. Diminum setiap hari karena itu untuk mencegah terjadinya anemi dan juga supaya anak besok lusa itu lahirnya itu besok lusa jangan mengalami stunting, berat badannya normal. Terus yang berikut vitamin C. Vitamin C itu kalau makanan yang mengandung vitamin C itu apa saja yang ibu tahu? Jeruk itu vitamin C-nya tinggi. Jadi kalau makan itu kita makan makanan itu setelah kita makan istirahat sedikit. Kalau ada jeruk kita bikin jus jeruk boleh karena itu dia akan membantu penyerapan itu sari-sari makanan itu. Begitu pula kita minum tablet tambah darah itu boleh bersamaan dengan kita minum air jeruk supaya itu membantu penyerapan zat besi itu. Ada juga vitamin yang berikut vitamin D. Vitamin D itu dia punya manfaat itu supaya tidak terjadi kelainan darah atau orang bilang hipokalsemia, dan juga anak itu besok setelah lahir itu dia tidak mengalami tremor atau gemetar. Jadi itu manfaat
manfaat dari vitamin D tadi. Atau ibunya itu tidak mengalami osteomalacia. Jadi itu ibu, saya mungkin perlu edukasi lagi. Ya. Ibu punya kondisi tadi, jadi tolong nanti setelah ini perusahakan makan itu sedikit-sedikit tapi sering, dan ini kebutuhannya harus sudah lebih banyak lagi. Jadi kita lihat lagi seperti ini tadi, sehingga besok lusa melahirkan juga anak tidak mengalami berat badan kurang, terus itu besok lusa ibu melahirkan juga aman-aman sudah, tidak ada hambatan, tidak mengalami kesulitan pada saat melahirkan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya edukasi kepada ibu dan bapak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu saya tanya kembali ke ibu dan bapak. Ada beberapa hal yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi mungkin perlu diulang lagi. Makan tidak boleh bersamaan dengan kopi atau teh. Makan satu hari kurang lebih 6 porsi. Pagi 2 piring, siang 2 piring, malam 2 piring. Terus apa lagi, makan hanya nasi saja atau ada apa lagi? Ada buah-buahannya, sayur-sayuran, ikan. Sayur-sayuran, ikan, daun marungge, daun katuk, itu sangat bermanfaat. Baik, terima kasih atas kunjungan hari ini dan sudah mendengar penjelasan edukasi dari saya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bersama, pulang bapak dan mama mengikuti apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih.